Sejak kapan main bonsainya Pak Agus? Sebelumnya salam bonsai mania para pebonsai Indonesia. Saya mulai bonsai sebenarnya belum lama, belum lama. Hanya prosesnya yang agak lama, dalam arti kata proses belajarnya dulu. Setelah saya benar-benar tahu tentang bonsai, baru saya terjun ke dunia bonsai. Kalau terjun secara full sekitar 5-6 tahun. Mulai senengnya berarti udah lama sekali. Mulai seneng malah dari kecil saya udah seneng bonsai. Oke. Cuma belum bisa fokus waktu itu. Berarti dulu dongkel-dongkel juga Pak? Ya, pengalaman dongkel bertahun-tahun dan sampai mana-mana. Oke. Ya. Dulu bonsai pertamanya apa Pak Agus? Saya bonsai pertama dan sampai sekarang yang paling berkesan serut. Serut. Iya, saya lihat koleksinya juga banyak serut. Ya. Ada alasan khusus Pak Agus? Sebenarnya kalau alasan secara mendasar tidak. Hanya saya punya prinsip, kenapa kita harus mengeksplor barang orang lain, sementara kita sendiri punya barang-barang yang sangat-sangat istimewa. Jadi tujuan utama saya ya nge-boomingkan barang yang punya kita sendiri. Oke. Terus saya lihat serutnya juga banyak yang model rough gitu, bahkan ada yang sampai 2 meteran itu ukuran potnya. Ya. Itu kenapa Pak Agus? Untuk jenis apa, gaya rough gitu? Kalau gaya, kita tidak boleh ego kalau mau terjun benar-benar di dunia bonsai. Iya. Dalam arti kata tidak boleh ego, ya semua aliran harus kita kuasai, harus kita punya. Cuma memang yang paling berkesan di hati memang yang rough itu untuk saya. Rough itu. Ya. Ukurannya juga besar-besar sekali gitu. Kalau soal ukuran, saya kira nanti setiap bonsai akan ngalami. Pertama pasti yang kecil, kemudian naik ke yang besar, dan akhirnya pun nanti akan kembali ke yang kecil lagi. Oh begitu. Nah saya lihat kebun groundnya juga udah mulai aktif budidaya sejak kapan Pak Agus? Aktif budidaya ground, alhamdulillah ini bersama kawan-kawan yang ada di sini ya sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Ya. Apa aja itu yang ada di kebun ground? Hampir semua tanaman lokal kami ada. Oke. Nah, untuk budidaya seperti itu ngeground, ada untuk gaya misalnya itu juga nggak terlalu milih untuk gaya tertentu yang dibikin atau jenis pohon gitu nggak. Nah, ini yang perlu diketahui untuk para pebonsai Mas ya. Bukan saya mengguri, enggak, ini sharing aja. Kita jangan memaksakan pohon ini mau kita bawa kemana. Oh begitu. Ya, kita tidak boleh memaksakan seperti itu. Tapi kita memaksimalkan apa yang ada di pohon itu, karakter pohon itu, bentuknya, geraknya, segala macam. Nah itu mau dibawa kemana. Jadi yang paling utama itu bukan pohon yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti arah pohon. Artinya dari awal mulai ditanam itu, di program itu artinya hanya mengikuti aja atau sambil diarahkan juga gimana Pak? Pohon ini kan punya gerak dasar. Betul. Contoh misalkan pohon ini lurus ke atas. Kalau harus kita miringkan atau kita tidurkan juga nggak akan bisa maksimal. Oh begitu. Nah berarti memang harus ditanam secara tegak lurus. Tegak lurus dulu. Nah, kalau pohon ini banyak lekuk dan harus ke samping, ya jangan pula malah kita tanam ke atas kan gitu. Nah itu yang saya maksud. Kita harus mengerti gerak dasar pohon untuk dibawa kemana pohon itu. Gitu. Nah untuk misalnya teman-teman mau budidaya gitu, menurut Pak Agus saran yang untuk teman-teman yang baru mulai untuk pemilihan jenis atau lokasi misalnya apa Pak Agus yang bisa? Ini tip untuk kita semua Mas ya. Sebelum kita mulai ground, yang paling mendasar itu kita kenali dulu iklim di mana kita berada. Nah, karena nanti perkembangannya itu akan ditentukan oleh pertama cuaca, panasnya, faktor dinginnya, kemudian angin. Nah, kemudian struktur tanah yang kita pakai untuk ngeground. Nah, jadi tidak semua pohon harus kita ground di situ. Memang bisa atau ada trik-trik tertentu pohon yang tidak bisa di tempat yang panas pun kita bisa. Cuma itu nanti permainan di media lagi. Ya, tapi kalau kita bisa tahu itu dan selektif dengan itu,
ya kemungkinan besar pertumbuhan pohon pun akan maksimal. Oke, berarti pengaruh iklim tempat kita tinggal itu nanti juga menentukan pohon apa, jenis apa yang kita pilih gitu Pak. Betul. Contoh ini misalkan di Magelang. Magelang. Di Magelang ini santiki bisa hidup, tapi tidak akan bisa maksimal. Nggak bisa Nah maksimal. itu, padahal seharusnya memang susah untuk hidup, tapi bisa untuk hidup. Oke. Dengan cara yaitu tadi media yang kita mainkan. Iya, iya. Berarti untuk karakter jenis pohon juga perlu dipelajari itu Pak Agus. Betul. Nah ini Maunya apa gitu, seperti itu. Ya. Pengalaman Pak Agus gimana untuk jenis-jenis tertentu, harus pakai ini, harus pakai Nah itu. itu kalau pengalaman ya wajar Mas ya. Iya. Kalau faktor kegagalan jelas. Iya. Saya pun mengalami itu. Bukan hanya mengalami, sangat-sangat tinggi faktor kegagalannya. Iya. Karena dulu sebelum terjun itu ya itu faktor uji coba. Iya. Dan ini sebelum berlanjut ini Heeh. tentang bonsai ini, kalau ini saya yang saya alami, pengalaman saya pribadi, dan memang saya terapkan itu memang penting. Jadi sebelum kita terjun ke dunia bonsai, itu sangat penting untuk mengenali pertama jenis pohon, karakter pohon. Baru nanti lari ke botani. Karena kalau pengalaman saya, sepinter apapun orang membonsai, Iya. sepinter atau selihe apapun, seahli apapun kita membuat bonsai, Iya. tanpa kita tahu ilmu botani juga nggak akan percuma. Hasilnya nggak akan ada. Iya, iya. Sekarang gimana pohon itu akan jadi kalau ilmu botaninya tidak bisa? Yang ada nanti pohon yang sudah kita bentuk, yang harusnya jadi bagus malah jadi mati. Oke. Jadi kalau saran saya, kuasai dulu ilmu botani, baru melangkah ke ilmu yang bonsainya. Teman-teman yang baru mulai gitu sebaiknya nanam dari biji, dari stek, atau beli yang udah ada bentuknya, udah ada gerak dasarnya, atau udah jadi. Saran Pak Agus gimana? Kalau saran saya sebelum melangkah ke situ, kenali dulu bonsai ini kan macam-macam. Iya. Ya, bonsai taman sama bonsai kontes. Iya. Kalau bonsai taman bukan mengecilkan arti sebuah bonsai taman, tidak. Tapi ada pentahapan khusus yang harus dilewati kalau kita harus terjun ke bonsai kontes. Iya. Ya, contohnya pemilihan bahan. Jangan sampai kita nanam 10 atau nanam 100, nanti yang kepake untuk ke bonsai hanya berapa biji, kan percuma. Iya, iya. Nah, jadi sebelum melangkah ke situ, kenali dulu karakter pohon. Pohon ini bisa nggak kita maksimalkan? Kalau hanya sekedar cantik, buat apa kan gitu? Akhirnya harus ke kontes, baru kita nanam itu. Nah, proses nanam pun kita tidak bisa sembarangan, Mas. Karena setiap pohon itu punya karakter masing-masing. Iya. Seperti halnya kita manusia, Iya. ada yang suka bakso, Iya. atau ada yang suka sate, sama dengan pohon. Nah, kalau kita nggak mengenali itu kan percuma. Oh, pohon A ini maunya medianya ini, pohon B ini kan gitu, Mas. Iya. Nah, itu yang harus penting kita kuasai dulu. Pak Agus sebelumnya mungkin awal-awal membonsai kan rajin mendongkel Ya. seperti itu. Mungkin dari dongkelan semua bahan-bahan bonsainya. Nah, terus beralih ke budidaya itu kenapa Pak Agus? Nah, itu pengalaman yang panjang sebenarnya, Mas. Iya. Saya kira semua pendongkel juga pasti ngalami. Ya. Saya dulu ngawur karena mungkin pengetahuan saya tentang bonsai belum begitu bagus. Ya. Semua yang ada di alam itu tak ambil. Iya. Mau serut mau apapun tak ambil. Nah, Iya. ternyata setelah sekian waktu bertambahnya pengetahuan segala macam, ternyata yang saya ambil dari alam itu percuma. Banyak yang mati karena saya ilmu botani belum menguasai. Iya. Kalaupun toh hidup, ternyata barang itu atau pohon itu tidak bisa maksimal untuk kita bikin bonsai. Akhirnya banyak yang kebuang. Ya, ya. Nah, ini pesan untuk para pendongkel yang saya alami dulu. Sebelum kita mendongkel, Ya. sebaiknya selektif dalam memilih barang. Selektif ya. Ya, jangan sampai barang yang kita ambil dari alam ini nanti nggak kita Sia-sia. pakai gitu. Kan eman-eman. Jadi kuasai dulu semua itu baru kita dongkel. Oke, tipsnya Pak Agus, misalnya teman-teman berangkat ke gunung atau ke kemana aja untuk mendongkel, yang dilihat apa bahan dongkelan sebaiknya Pak Agus? Yang dilihat dari mananya? Nah, yang pasti pertama adalah gerak dasar. Lihat gerak dasar. Ya, oke. gerak dasar pohon itu. Kedua, yang paling penting ini
dengan melihat barang itu, punya nggak kita ini imajinasi? Nanti mau dibuat Nah, seperti apa gitu ya? pohon itu mau dibawa kemana? Dibawa kemana? Kalau memang kita blank, belum ada imajinasi, ya sudah biarkan dulu, jangan kita dongkel dulu. Betul. Nah, nanti begitu bentukan alam, sekian tahun berjalannya waktu, mungkin itu jadi bagus dan kita punya imajinasi, boleh kita ambil. Oke, terima kasih banyak Pak Agus sudah sharing-sharing. Nah, misalnya ada teman-teman yang minat mungkin tertarik dengan bonsai, bahan bonsai punya Pak Agus atau pengen main ke sini, ada nomor WA yang bisa dihubungi Pak? Ada. Silakan. Nomor WA saya 081 391 182195. Untuk seluruh teman pebonsai yang mau sharing, mau melihat, monggo 24 jam tempat kami siap. Kebetulan pondok kami ini namanya Aati Dharma Gelang. Aati Dharma Gelang. Oke. Alamatnya Pak? Alamatnya Jalan Gatot Kaca 3 nomor 20 Panca Arga 2 Akmil. Oke, terima kasih banyak Pak Agus sudah sharing-sharing.